Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 26 Oktober 2020, Injil hari ini diambil dari Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Kita diingatkan untuk selalu hidup dalam kasih. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mendorong kami untuk hidup dalam kasih. Itu berarti selalu utamakan kasih, utamakan kepentingan sesama yang membutuhkan belas kasihan daripada prioritaskan hukum dan peraturan. Tuhan bantulah dan sadarkanlah kami agar selalu prioritaskan kasih dalam hidup harian kami. Tuhan utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu hari Yesus mengajar dalam suatu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar, karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat, dan membawanya ke tempat minum?" Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham? Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah hidup dalam kasih. Hari ini kita mendengar bahwa Yesus mengajar dalam rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuki oleh roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggilnya dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Yesus sungguh luar biasa. Ia bukan hanya mengajar, bukan hanya membekali manusia yang percaya kepada Tuhan dengan ajaran-ajaran tentang Tuhan, tetapi lebih dari itu, memberi kebahagiaan dan kehidupan baru bagi mereka yang sudah lama merindukan suatu pembaruan dalam hidup. Si ibu yang menderita sakit selama 18 tahun sudah pasti merindukan kesembuhan. Kerinduannya kini terpenuhi di saat ia menampakkan dirinya kepada Yesus. Ia menjumpai Yesus dalam rumah ibadat, dalam rumah Tuhan. Tuhan sendiri menjamah dia dan memberi dia kehidupan baru. Dengan kekuatan kata-kata, Yesus menyembuhkan dia. "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Satu peringatan bagi kita bahwa dalam keadaan apa saja, entah sehat atau sakit, tunjukkanlah diri kita kepada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Pergilah ke rumah Tuhan. Persembahkan diri kita kepadanya. Tuhan selalu mengerti keadaan kita. Kalau kita sakit dan sangat rindu agar kita disembuhkan, berilah diri kita kepadanya.
Dia tahu apa yang kita butuhkan dan menjawabi kita sesuai dengan kehendaknya. Sesudah Yesus menyembuhkan ibu itu, kepala rumah ibadat sangat gusar hatinya karena Yesus menyembuhkan ibu itu pada hari Sabat. Ia menantang Yesus dengan berkata, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Lewat pernyataan ini kita tahu bahwa kepala rumah ibadat sungguh memperhatikan hukum dan aturan agamanya. Bagi mereka Sabat adalah hari Tuhan, hari untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bukan melakukan pekerjaan untuk menyembuhkan. Tetapi pernyataan kepala rumah ibadat ini langsung disanggah oleh Yesus. Yesus langsung membuka matanya dengan satu kenyataan yang selalu dibuat oleh orang Yahudi pada hari Sabat, yaitu melepaskan lembu atau keledai pada hari Sabat dari kandang dan membawanya ke tempat minum. Satu perbuatan yang baik bagi binatang agar mereka tetap sehat dan hidup. Kalau untuk binatang bisa dibuat demikian, maka bagi manusia sesungguhnya harus lebih diperhatikan lagi. Tetapi apa yang terjadi sungguh bertentangan dengan kebutuhan hakiki manusia. Yesus sangat mengasihi manusia, apalagi orang yang dikuasai iblis. Perempuan yang disembuhkannya adalah perempuan yang dirasuki oleh roh jahat. Yesus sadar akan tugasnya bahwa ia datang diutus ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari genggaman iblis. Itulah yang selalu dibuatnya, prioritaskan keselamatan manusia. Satu peringatan bagi kita agar selalu berbuat yang sama, yaitu prioritaskan kebutuhan manusia daripada hukum. Ikuti perbuatan kasih Tuhan, bukan melakukan yang bertentangan dengan kasih. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu membantu dan menyadarkan kita agar kita selalu prioritaskan kasih dalam hidup harian kita daripada hukum dan peraturan. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.